Ada kan investigasi jurnalistik, ada investigasi kepolisian, ada investigasi kejaksaan, ada investigasi macam-macam. Ini investigasi netizen ini. Nah tuh, ya DPR ijazah presiden juga harus diperiksa. Nih. SMA 6 Yogyakarta, SMA 6 Solo, mana yang benar? Nah tuh, jadi iya loh, hey guys, bentar ya, SMA 6 Yogyakarta, titik Relawati. Nama-nama yang besar itu ada dalam buku saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Dan Jokowi salah menuliskan nama ketiga perempuan yang dia klaim sebagai adik kandungnya dalam sebuah dokumen super penting, daftar riwayat hidup yang diajukan ke KPU sebagai syarat pendaftaran calon presiden. Pak Jokowi pernah berkata di Metro TV, jika saya duduk jadi presiden dengan hasil kecurangan-kecurangan, maka saya dan pendukung saya akan kena azab dari Allah. Ada itu fotonya guys. Ada fotonya juga, kita tampilin juga ya guys. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, semoga itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sayang-sayangku netizen rakyat Indonesia, ijazah palsu Jokowi ini keren juga ya. Ini akumulatif semuanya nih permasalahan bangsa ini. Banyak banget. Jadi sebagai YouTuber receh, gue harus berusaha untuk bisa menjadi penyeimbang opini dalam segala bidang. Gue harus berusaha keras membuat otak gue itu harus bekerja ekstra lebih keras gitu. Tapi insya Allah doain aja, berkat doa dan dukungan kalian, insya Allah otak gue mampu, dan mudah-mudahan lisan gue selalu terjaga untuk menyampaikan yang benar dengan niatan untuk mencari manfaat bagi rakyat Indonesia sehingga itu berpahala. Amin ya rabbal alamin. Ini ada berita begini guys tentang ijazah palsu. Ini yang gue suka sama netizen Indonesia nih. Ada berita begini. Jadi akun ini ungkapkan kepalsuan Jokowi. Jadi lu tahu, semenjak zaman media sosial ini,
khususnya di Twitter, itu berapa kali ya kita melihat canggihnya investigasi kerakyatan dari netizen. Ya, ini berapa kali gitu. Lu lihat ya, sampai mereka luar biasa loh. Ya, ini foto ijazah ya. Ini kalau lu nggak salah ini foto ijazah. Ini Jokowinya sekarang. Ini orang ini lebih mirip kemana gitu. Sampai begitu sama, beda, ya kan? Kita lihat nih investigasi netizen. Ada kan investigasi jurnalistik, ada investigasi kepolisian, ada investigasi kejaksaan, ada investigasi macam-macam. Ini investigasi netizen ini, keren guys. Kita baca dulu beritanya nih orang. Oke, keren, 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 keren. Gua akuin. Dilansir oleh demokrasi.co.id, Sabtu 10 Oktober 2000. Iya, akun ini ungkap kepalsuan Jokowi. Sabtu 10 Oktober 2015 tuh ini. Ya, keren loh ini. 2015. Sudah ada ini, 2015 ini. Gila. Keren. Ya. Dikutip dari laman churchstory.com, sebuah akun dengan nama Bang One @Marwan Angkasa meragukan sosok Jokowi sebenarnya. Silakan disimak lebih lengkap benarkah Jokowi berbohong dan memalsukan semua itu. Jokowi undercover mengungkap semua kepalsuan. Masih ingat nggak Jumat 29 Mei 2015 lalu DPR meminta ijazah presiden dan wakilnya diperiksa. Adakah hasilnya? Jelas tidak. Mana mungkin Menristek Dikti, Menpan RB, dan Polri berani memeriksa ijazah bosnya di pemerintahan. Padahal ada kemungkinan ijazah Jokowi palsu. Ada dua hal yang meragukan. Pertama, asal SMA, dan kedua, foto dirinya. Nah, ini keren ini. Kita akan coba tampilkan foto dirinya ya. Ya ini nih. Di Okezone ini sebentar. Ya. Wah, ini keren loh, keren. Keren. Kita tampilkan ya guys ya. Kita akan mencoba untuk menampilkan ini yang ada di laman sini, kita tampilkan nih. Ntar guys, sabar. Malum lah YouTuber receh. Gue tuh nggak pernah apa ya. Bukan orang yang settingan gitu. Jadi gue baca langsung gue reaksi gitu. Tapping pertama ini. Jadi reaksinya itu natural, asik. Ya. Nih. Kita lihat dulu nih. Nah tuh. Ya. DPR, ijazah presiden juga harus diperiksa. Nih. SMA 6 Yogyakarta, SMA 6 Solo. Mana yang benar? Nah tuh. Jadi iya loh. Hey guys. Bentar ya. SMA 6 Yogyakarta. Terus yang ini Solo. Iya. Yang mana yang benar? Itu dokumennya rada ngeblur ya guys ya. Ya. Aduh. Ini yang mana nih yang benar nih? Aduh. Oke, lanjut. Di pendaftaran KPU, JKW dari SMA 6 Solo, sementara di kartu identitasnya tertulis SMA 6 Jogja. Di ijazahnya SMA berapa? Di foto ijazahnya, benarkah itu memang Jokowi, bukan sepupunya yang bernama Budi Utomo? Tuh foto yang itu ya guys ya. Ya itu tuh. Silakan bandingkan foto Jokowi di wisuda dari UGM dengan foto masa mudanya. Terus perhatikan Jokowi sekarang. Sama nggak? Nah itu. Sama nggak? Perhatikan gitu. Foto wisuda itu meragukan di mana bibir atas tak ada belahan. Sedang bibir Jokowi presiden ada. Foto ini lebih mirip wajah sepupunya. Ya itu. Itu fotonya guys. Waduh. Oleh karena itu saya mendukung tweet @yani_Bertiana yang menduga KPU Pusat jadi bagian tim sukses JKW saat Pilpres lalu. Nah, ini dari 2015 loh guys. Luar biasa ya. Lu lihat tuh jejak digital nih ya.
Wah, gimana nih Pak Jokowi? Wah, ini harus di pengadilan ini. Keren ini, pengadilannya pasti akan keren ini. Aduh, lanjut ya bacanya ya. Kenapa? Karena KPU Pusat diduga meloloskan pendaftaran JKW sebagai calon presiden saat Pilpres lalu. Ijazah JKW saja sudah meragukan, ditambah data lainnya. Kopi gue mendadak pedes, guys. Ini pendaftaran JKW ke KPU saat Pilpres lalu yang juga meragukan. Pertama, nama ayah tidak lengkap seperti tertera di buku nikah. Coba kita lihat fotonya, kita tampilin di sini. Kita ambil lagi fotonya ya guys ya. Kita ambil fotonya lagi ya. Kita ambil nih, ini. Harus gue tampilin nih biar kalian juga melihat gitu guys. Ya, di sini lengkap foto-fotonya guys. Gua akan save. Sabar ya guys ya. Maklum lah, gua tanpa edit-edit guys. Langsung gua ambil fotonya, gua taruh di mari supaya lu lihat nih. Ini yang katanya ini pendaftaran JKW. Nah, ini. Nih. Iya, atau itu Miharjo. Wijianto ayah kandung Jokowi. Iya, di sini Noto Miharjo aja. Wijayatno ayah kandungnya tidak pernah berganti nama menjadi Noto Miharjo. Bukti dalam surat nikah Jokowi 1986 namanya tetap tertulis Wijiatno dan seterusnya. Dalam pusara kematian dia tahun 2000 tetap tertulis Wijiatno. Iya, Noto Miharjo. Noto Miharjo hanyalah nama tambahan atau nama alias yang tidak punya kekuatan hukum dan secara hukum tidak dapat dipakai sebagai nama resmi pengganti dari nama Wijianto. Iya. Masalah nama beda loh udah ya. Itu ada dokumennya guys. Ya. Wah, keren loh ini. Mestinya jika berbeda KPU Pusat harus minta JKW merubahnya atau calonnya cuma 2 pasang. Kenapa untuk memverifikasi itu saja tak sempat dilakukan KPU? Iya KPU kenapa ya? Aduh. Data pendaftaran JKW ke KPU Pusat yang juga meragukan adalah nama-nama saudaranya. Ini bagaimana mungkin tak diverifikasi dan lolos? Coba kita lihat lagi nih fotonya. Kita tampilin lagi ya guys. Waduh. Ini dokumen-dokumennya itu resmi semua loh guys. Jadi gimana dong? Ini masa ini harus di pengadilan ya. Gua kan cuma membacakan aja. Cuman ini bukti bahwasannya netizen itu juga bisa menyelidiki gitu. Ini nih fotonya guys. Yang dikatakan data pendaftaran JKW ke KPU Pusat yang juga meragukan adalah nama-nama saudaranya. Ini bagaimana mungkin tak diverifikasi dan lolos? Hidayati, Titik Retnawati, Titik Relawati. Nama-nama yang besar itu ada dalam buku saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Jokowi salah menuliskan nama ketiga perempuan yang dia klaim sebagai adik kandungnya dalam sebuah dokumen super penting, daftar riwayat hidup yang diajukan ke KPU sebagai syarat pendaftaran calon presiden. Ya, 1. Lid Suryantini. Seharusnya Lid Suryantini. Hidayati seharusnya Hidayati, nyambung, bukan spasi, salah ketik mungkin. Ya. Di sini Titik Relawati seharusnya Titik Ritawati. Nama-nama yang benar itu ada dalam buku saya Sujiatmi Ibunda Jokowi. Nah, ya, di buku Ibunda Jokowi. Kalau sudah begini, percayakah Anda bahwa ketika adik perempuan tersebut adalah adik kandung dan bukan adik tiri? Atau Anda percaya sebaliknya, bahwa bagi Jokowi mereka adalah bawaan ibu tiri, bukan seayah atau bukan seibu? Nah, iya ya. Ya penulisan nama itu kan memang penting juga ya. Tapi kita lihat lagi nih, keren. Keren ini, investigasi netizen ini keren loh guys. Dari data tersebut, pertama, sepertinya ada kecerobohan KPU Pusat memverifikasi. Kedua, diduga JKW
Jokowi sengaja menyembunyikan identitas bapaknya. Ada apa? Nih, ada apa? Obor rakyat mungkin mencium hal ini, tapi dianggap fitnah. Dan hingga sekarang tantangan uji DNA juga tak jadi karena keburu jadi komisaris. Oleh karena KPU tak mempersoalkan data tersebut, Menristek Dikti mungkin tak berani memeriksa ijazah JKW, maka yang muncul cuma dugaan. Nah, iya. Pilpres sudah berlalu dan kita sudah tahu siapa presidennya. Tapi bisa jadi krisis multidimensi yang terjadi sekarang karena doanya dikabulkan. Pak Jokowi pernah berkata di Metro TV, jika saya duduk jadi presiden dengan hasil kecurangan-kecurangan, maka saya dan pendukung saya akan kena azab dari Allah. Ada itu fotonya, guys. Ada fotonya juga, kita tampilin juga ya, guys. Ada ya, iya. Nih, gue tampilin ya. Bener loh. Makanya sampai sekarang ini keadaan rezim ini kanjuruan lah. Ini kanjuruan yang terakhir nih. Ini yang terakhir kanjuruan. Hah? Apa? Karena doanya dikabulkan, doa Pak Jokowi dikabulkan nih. Nih. Pak Jokowi pernah berkata di Metro TV, jika saya duduk jadi presiden dengan hasil kecurangan-kecurangan, maka saya dan pendukung saya akan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mungkin ya guys ya. Sekarang ini kena azab nggak sih ya kejadian-kejadian begini? KM 50, Bawaslu, KPPS meninggal, terus Brigadir J, Kanjuruan. Aduh, case close. Iya. Jadi ini tahun 2015 guys. Tahun 2015 sudah diungkapkan seperti ini dan sekarang diangkat lagi. Ya, ini tahun 2015 nggak ada tindak lanjutnya kali ya. Makanya sekarang jadi begini lagi. Tapi sekarang udah alhamdulillah ada di pengadilan ini ya. Walaupun tadi UGM gue udah angkat ya, UGM begitu gitu reaksinya. Aduh. Iya. Gimana dong nih? Kocak ya. Tapi ya guys ya, dari foto ini aja kelihatan nih. Ini foto yang wisuda yang tengah, ya ke sebelah kanan layar kita itu di hadapan kita nih Pak Jokowi asli sebelahnya. Bukan Pak Jokowi, gue nggak tahu itu siapa sepupunya kah katanya tadi. Tapi iya mukanya mirip yang mana gitu. Ya, udah. Jadi apakah benar asli atau tidak? Sampai jumpa di pengadilan deh ya. Kita ikutin pengadilannya guys. Oke guys, nanti kita akan lihat lagi investigasi dari netizen. Keren loh netizen Indonesia. Keren. Makanya penyidik apa semua itu sekarang susah mau bikin skenario. Kenapa? Netizen pinter kok. Ya kan skenario-skenario ini. Wah, dibongkar mulu sama netizen ya. Nggak bisa Pak, sembarangan skenario sekarang masing-masing punya data, punya bukti tuh. Tuh kelihatan jelas. Menurut kalian gimana guys? Palsu nggak sih nih Pak Jokowi ini ijazahnya? Aduh, udah ya guys gitu aja. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas aja kalau memang palsu akhirnya ya begini ya. Ada doa ini tadi guys. Pak Jokowi pernah berkata di Metro TV, jika saya duduk jadi presiden dengan hasil kecurangan-kecurangan, maka saya dan pendukung saya akan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya,
Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.